Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah komunikasi data, khususnya materi dari sesi 7, 9, serta 10 sampai dengan sesi 15. Dalam pembahasan ini, saya akan melihat bagaimana sebuah data dapat dikendalikan, dibagi melalui media komunikasi, diteruskan melalui jaringan, sampai akhirnya dapat diterima oleh perangkat lain, termasuk melalui jaringan nirkabel. Materi yang akan saya bahas terdiri beberapa topik utama yaitu data link control, multiplexing, switching networks, packet switching, ATM, dan frame relay, teknik transmisi, serta perangkat dan jaringan nirkabel. Pada bagian pertama terdapat data link control. Di sini kita membahas bagaimana aliran data dikendalikan dan bagaimana kesalahan pada data dapat ditangani. Kemudian masuk ke multiplexing, yaitu bagaimana suatu media komunikasi dapat digunakan oleh beberapa sumber secara bersamaan. Setelah itu ada switching networks yang membahas bagaimana jaringan menentukan dan membentuk jalur komunikasi. Kemudian paket switching yang menggunakan konsep pemecahan data menjadi paket-paket kecil agar dapat dikirim melalui jaringan dengan lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke ATM dan frame relay yang merupakan teknologi switching dengan karakteristik dan mekanisme tertentu. Setelah itu kita membahas teknik transmisi, yaitu bagaimana data dikirim secara paralel atau serial, serta secara sinkronus atau sinkronus. Dan terakhir adalah perangkat jaringan dan jaringan nirkabel yang membawa konsep-konsep sebelumnya ke dalam bentuk perangkat dan komunikasi jaringan yang lebih nyata. Sesi 7 Data Link Control. Kita mulai dari data link control. Secara sederhana, data link control berfungsi untuk memastikan proses pengiriman frame berjalan dengan baik antara pengirim dan penerima. Ada dua konsep utama yang perlu diperhatikan, yaitu flow control dan error control. Flow control berhubungan dengan pengaturan kecepatan pengiriman data agar penerima tidak mengalami kondisi buffer karena data datang terlalu cepat. Salah satu metode yang paling sederhana adalah stop and wait. Pada metode ini, pengirim mengirim satu frame terlebih dahulu, kemudian menunggu ACK atau acknowledgement sebelum melanjutkan ke frame berikutnya. Metode ini memang sederhana, tetapi efisiensinya dapat rendah karena pengirim harus terus menunggu konfirmasi. Kemudian terdapat metode sliding window. Dengan metode ini, beberapa frame dapat dikirim sekaligus tanpa harus menunggu ACK untuk setiap frame. Jadi terdapat beberapa frame yang masih berada dalam proses atau biasa disebut in transit. Akibatnya, penggunaan jalur komunikasi menjadi lebih efisien. Selain flow control, ada juga error control. Tujuannya adalah mendeteksi apakah data mengalami kesalahan selama transmisi. Untuk deteksi kesalahan dapat digunakan parity bit, tetapi untuk mekanisme yang lebih andal dapat digunakan CRC atau Cyclic Redundancy Checks. Kemudian terdapat automatic repeat request, memungkinkan frame yang rusak atau hilang untuk dikirim ulang secara otomatis. Beberapa jenis ARQ yang dibahas adalah stop and wait ARQ, go back and dan selective rejects. Konsep-konsep ini kemudian dapat diterapkan melalui protokol seperti HDLC. Jadi, inti dari data link control adalah menjaga agar pengiriman data tetap teratur, tidak membajiri penerima, dan mampu menangani kesalahan yang terjadi selama proses transmisi. Lalu di sesi 9, multiplexing. Multiplexing merupakan teknik yang memungkinkan beberapa sumber menggunakan satu media komunikasi yang sama. Pada materi ini terdapat tiga metode utama. Yang pertama adalah frequency division multiplexing. Pada FDM, bandwidth media dibagi menjadi beberapa kanal berdasarkan frekuensi yang berbeda.
Setiap kanal memiliki bagian frekuensinya sendiri dan biasanya dipisahkan oleh guard band agar tidak saling tumpang tindih. Contoh sederhananya adalah sistem siaran radio, karena beberapa stasiun dapat melakukan transmisi melalui frekuensi yang berbeda pada media yang sama. Yang kedua adalah Synchronous TDM atau Time Division Multiplexing Synchron. Pada metode ini, media dibagi berdasarkan slot waktu tertentu untuk setiap sumber. Menariknya, slot tersebut tetap dialokasikan walaupun sumber sedang tidak memiliki data untuk dikirim. Karena itu, ada kemungkinan sebagian kapasitas tidak digunakan secara optimal. Kemudian ada statistical TDM. Berbeda dengan TDM sinkron, slot waktu pada metode ini dialokasikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Artinya, jika suatu sumber tidak memiliki data, kapasitas tersebut dapat digunakan oleh sumber lain. Karena itu, statistical TDM lebih efisien dalam kondisi trafik yang berubah-ubah. Jadi, perbedaan utamanya sederhana. FDM membagi berdasarkan frekuensi, TDM sinkronis. Karena itu, statistical TDM lebih efisien dalam kondisi trafik yang berubah-ubah. Jadi, perbedaan utamanya sederhana. FDM membagi berdasarkan frekuensi, TDM sinkron berdasarkan slot waktu tetap, sedangkan statistical TDM menggunakan slot waktu secara dinamis. Masuk ke sesi 10 adalah switching networks circuit switch. Circuit switching bekerja dengan membentuk jalur komunikasi khusus antara dua stasiun. Prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu establish, transfer, dan disconnect. Pertama, jaringan membentuk koneksi terlebih dahulu. Setelah koneksi terbentuk, data dapat ditransfer. Kemudian setelah komunikasi selesai, koneksi tersebut diputus. Metode ini pada awalnya sangat cocok untuk trafik suara karena selama komunikasi berlangsung tersedia jalur khusus. Namun, kelemahannya adalah kapasitas tetap dialokasikan meskipun pada suatu waktu tidak ada data yang sedang dikirim. Dalam sirkuit switching juga terdapat istilah blocking. Blocking terjadi ketika semua jalur yang tersedia sedang penuh sehingga koneksi baru tidak dapat dibentuk. Sedangkan pada sistem non-blocking, seluruh pasangan stasiun dapat terhubung secara bersamaan. Untuk teknik switching sendiri terdapat beberapa pendekatan. Pertama adalah space division yang menggunakan jalur fisik terpisah, misalnya menggunakan crossbar switch. Kemudian time division, di mana aliran data dibagi ke dalam slot waktu. Ada juga multi-stage switch yang bertujuan mengurangi jumlah titik sambungan dan meningkatkan keandalan, tetapi konsekuensinya adalah sistem kontrol menjadi lebih kompleks dan masih memungkinkan terjadinya blocking. Masih pada sesi 10, yaitu routing dan signaling. Routing menentukan jalur yang akan digunakan oleh data atau komunikasi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa jenis routing, yaitu pertama static routing, yaitu menggunakan rute yang secara terus-menerus. Kedua, dynamic routing, yaitu rute dapat berubah mengikuti kondisi trafik jaringan. Ketiga adalah alternate routing, yang yaitu tersedia beberapa pilihan jalur yang disusun berdasarkan urutan prioritas. Selain routing, terdapat signaling, yaitu mekanisme persinyalan yang digunakan untuk mengatur proses komunikasi. Signaling dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya nada dial, deteksi nomor tujuan, mengetahui status sambungan, sampai informasi billing. Ada metode in-channel signaling, yaitu sinyal kontrol menggunakan kanal yang sama dengan kanal komunikasi. Kemudian ada common channel signaling, di mana kanal kontrol dipisahkan dari kanal suara. Common channel lebih fleksibel karena satu kanal kontrol dapat melayani banyak kanal pelanggan. Jadi, jika routing menentukan jalan mana yang dipakai, signaling dapat kita anggap sebagai bahasa kontrol yang mengatur bagaimana koneksi tersebut dibentuk dan dikelola. Paket switching. Pada paket switching, pesan tidak dikirim sebagai satu bagian besar,
Data akan dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket membawa data sekaligus informasi kendali seperti alamat dan informasi routing. Paket kemudian diteruskan dari satu node ke node berikutnya dengan metode start and forward. Artinya, sebuah node menerima atau menyimpan paket terlebih dahulu sebelum meneruskannya ke node berikutnya. Keuntungan utama paket switching adalah banyak paket dari berbagai komunikasi dapat menggunakan jalur yang sama. Jadi kapasitas jaringan dapat digunakan bersama dengan lebih fleksibel. Pada paket switching terdapat dua pendekatan penting, yaitu datagram dan virtual circuit. Pada datagram, setiap paket dianggap independen. Karena itu, paket-paket tersebut dapat melewati rute yang berbeda dan bahkan dapat tiba dalam urutan yang berbeda. Kelebihannya adalah fleksibel dan tidak memerlukan proses pembentukan koneksi terlebih dahulu. Sedangkan virtual circuit menggunakan rute yang telah direncanakan terlebih dahulu melalui proses call setup atau handshake. Paket-paket kemudian membawa identitas virtual circuit sehingga urutannya lebih terjaga. Namun, metode ini dapat menjadi lebih rentan ketika node atau jalur yang digunakan mengalami gangguan. Selanjutnya, terdapat berbagai strategi routing pada paket switching. Yang pertama adalah fixed routing. Pada fixed routing, satu rute ditentukan untuk setiap pasangan sumber dan tujuan. Rute tersebut biasanya dihitung berdasarkan konsep least cost dan hanya berubah jika topologi jaringan berubah. Yang kedua adalah flooding. Pada flooding, paket dikirim ke semua node tetangga. Metode ini andal dalam menemukan jalur, tetapi konsekuensinya adalah penggunaan trafik menjadi sangat boros. Yang ketiga adalah random routing. Dalam metode ini, node memilih jalur keluar secara acak atau dengan pola round robin. Metode ini tidak membutuhkan banyak informasi jaringan, tetapi jalur dipilih belum tentu optimal. Kemudian ada adaptive routing. Berbeda dari metode sebelumnya, keputusan routing dapat berubah mengikuti kondisi jaringan, termasuk ketika terjadi kongesti atau kegagalan. Karena dapat beradaptasi terhadap kondisi aktual jaringan, pendekatan ini digunakan hampir di semua jaringan modern. Selanjutnya ada asynchronous transfer mode. ATM menarik karena mencoba menggabungkan beberapa kelebihan dari circuit switching dan packet switching. Data pada ATM dikirim dalam unit berukuran tetap yang disebut cell dengan ukuran 53 oktet. ATM juga menggunakan konsep VCC atau Virtual Channel Connection dan VPC atau Virtual Path Connection sebagai koneksi logis. Salah satu karakteristik penting ATM adalah pengelompokan jenis layanan berdasarkan kebutuhan trafik. Yang pertama adalah CBR atau Constant Bitrate. CBR menyediakan laju tetap dan cocok untuk aplikasi real-time yang membutuhkan delay rendah, misalnya audio atau video. Kemudian ada RTVBR yang cocok untuk trafik sensitif terhadap waktu dengan batas delay dan jitter tertentu. Ada juga ini RTVBR, yaitu untuk trafik yang dapat diperkirakan tetapi tidak terlalu ketat dalam kebutuhan waktu. Berikutnya IBR atau Available Bitrate, di mana aplikasi menentukan kebutuhan peak dan minimum rate. Lalu kapasitas sisanya dapat dibagi. Terakhir ada UBR atau Unspecified Bitrate yang bersifat best effort dan lebih toleran terhadap kehilangan sel. Jadi pada ATM terdapat trade-off antara kepastian bandwidth, kualitas layanan, dan efisiensi penggunaan kapasitas. Kemudian kita masuk ke ATM Adaptation Layer atau AAL. AAL berfungsi menjembatani protokol non ATM dengan sel ATM. Misalnya data berupa suara PCM atau paket IP yang harus disesuaikan terlebih dahulu agar dapat diproses dalam lingkungan ATM. AEL memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah Configuration Sublayer atau CS yang memberikan dukungan sebagai kebutuhan aplikasi. Yang kedua adalah Segmentation and Reassembly atau SAR yang bertugas membagi data menjadi sel dan kemudian menyatukannya kembali pada sisi penerima. Terdapat beberapa tipe AEL yaitu AEL 1, 2, 3/4, dan AEL 5 masing-masing dengan karakteristik penggunaan yang berbeda. Kemudian terdapat frame relay. Frame relay dirancang sebagai teknologi yang lebih efisien dibandingkan X.25. Salah satu perbedaannya adalah switching dan multiplexing dilakukan pada layer 2, bukan layer 3.
Frame relay juga tidak menggunakan control error dan flow control hop by hop seperti pendekatan yang lebih berat. Akibatnya, delay dapat ditekan dan throughput dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kita membahas teknik transmisi data. Pertama adalah transmisi paralel. Pada transmisi paralel, beberapa jalur digunakan untuk mengirim beberapa bit secara bersamaan. Keuntungannya adalah cepat, tetapi biaya berangkat dan kebutuhan jalurnya lebih besar. Karena karakteristik tersebut, transmisi paralel lebih cocok digunakan untuk jarak pendek, misalnya antara RAM dan prosesor. Kemudian ada transmisi serial. Pada transmisi serial, data dikirim melalui satu jalur secara berurutan. Walaupun secara konsep terlihat lebih sederhana dan dapat lebih lambat dibanding paralel, metode ini lebih murah dan lebih sesuai untuk jarak yang lebih jauh. Contohnya adalah komunikasi pada LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya terdapat transmisi asonkronus. Pada metode ini tidak digunakan sinkronisasi clock bersama. Data dikirim per karakter dengan struktur yang melibatkan start bit, data bit, parity, dan stop bit. Contohnya dapat ditemukan pada USB dan modem. Sedangkan pada transmisi sinkronus, dengan data disinkronkan dengan clock bersama dan data dikirim dalam bentuk frame. Salah satu contoh yang umum adalah Ethernet. Sekarang kita masuk ke perangkat jaringan. Perangkat pertama adalah server yang menyediakan layanan seperti database, mail, atau file sharing. Kemudian ada router. Router bertugas menghubungkan dan meneruskan data antar subjaringan yang berbeda. Berbeda dengan router, switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dan meneruskan data dalam satu subjaringan. Kemudian ada modem, yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Selanjutnya terdapat access point, yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel dan dalam banyak implementasi juga dapat berfungsi sebagai router. Untuk media transmisi sendiri ada beberapa jenis kabel seperti tembaga, koaksial, dan fiber optik. Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda terutama dalam kemampuan kecepatan transmisi. Protokol IP dan jaringan nirkabel. Ketika dua sistem berkomunikasi melalui jaringan, keduanya membutuhkan aturan yang sama agar pesan dapat dipahami. Selain protokol, setiap komputer atau perangkat membutuhkan identitas yang unik dalam jaringan. Identitas tersebut adalah alimat IP. Kemudian untuk jaringan nirkabel terdapat standar IEEE 802.11. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teknologi jaringan selalu ada trade-off. Kecepatan yang lebih tinggi belum tentu berarti jangkauan lebih jauh. Terakhir, terdapat jaringan EDHOC. Secara praktik, perangkat dapat mengaktifkan Wi-Fi, membuat jaringan, menentukan nama dan keamanan jaringan, kemudian langsung digunakan untuk kebutuhan seperti file sharing. Dari seluruh materi yang telah dibahas, terdapat satu benang merah yang cukup jelas. Data link control berfungsi menjaga agar data tetap utuh dan alirannya tetap terkendali. Multiplexing memungkinkan beberapa sinyal berbagi satu media komunikasi secara efisien. Switching networks menentukan bagaimana koneksi dapat dibentuk dan bagaimana jalurnya dikendalikan melalui routing dan signaling. Paket switching memecah data menjadi paket-paket kecil agar jaringan dapat digunakan secara lebih fleksibel. Kemudian ATM dan frame relay menunjukkan bagaimana teknologi switching dapat dirancang untuk mencapai efisiensi dan karakteristik layanan tertentu. Teknik transmisi menjelaskan bagaimana data secara fisik dikirim, baik secara paralel maupun serial, serta sinkronus maupun asinkronus. Sedangkan perangkat jaringan dan teknologi nirkabel membawa seluruh konsep tersebut ke dalam komunikasi jaringan yang kita gunakan dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita melihat keseluruhan materi, sebenarnya kita sedang mengikuti perjalanan sebuah data. Data tersebut harus dikendalikan, kemudian dibagi ke media yang tersedia. Setelah itu diarahkan melalui jaringan, dikirim dalam bentuk tertentu, lalu diterima dan diproses oleh perangkat tujuan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.